semuanya, kembali lagi ke channelnya ZT Hobi Jajan. Hari ini kita akan nge-review satu buah figure yang bagus lah intinya. Ini bagus ya, karena ini adalah merek 30 guys. Ini mahal guys ya, ini mahal. It is really pricey. Kalau kemarin kita udah ngebahas merek CD Toys yang biasanya aku koleksi. Ya, merek CD Toys yang biasanya aku koleksi yang ada di atas ini. Nah, aku juga ada ngoleksi merek-merek 30 guys. Jadi aku sebenarnya cuma ada 3 item aja merek 30, mengingat harganya yang mahal. Jadi satu item ini harganya 1,6 jutaan barunya ya. Jadi kenapa dia mahal? Pertama, bahannya itu beberapa ada yang die-cast, sedangkan kalau CD Toys itu bahannya plastik guys. Oke, kita langsung saja buka ya tanpa berlama-lama lagi ya. Pertama itu ada jendela guys. Jadi kalau merek 30 ini biasa ada jendela seperti ini. Ya, kayak gitu. Ya. Loh, kosong. Kosong? Oh iya kan di sebelah situ. Taruh sebelah sini aja ya. Oke, semoga dia nggak jatuh ya. Oke, pertama kita akan coba review dulu boxnya ya. Jadi kalau di 30 ini, di depannya dia ada foto figurnya. Di atas ada tulisan Iron Man. Di samping juga ada tulisan Iron Man. Samping sini juga ada Iron Man. Jadi nothing special banget. Di belakang juga banyak banget tulisan yang entah ini apa ini. Kecil banget tulisannya. Oke, kalau gitu kalau misalnya dalamnya kita akan keluarkan dulu aja isinya ya. Apa aja yang didapat di dalam boxnya 30? Aku singkirin dulu box ini. Pertama ini ada dua plastik ya. Di bawahnya kita ada efek api, ada 4 biji efek api. Lalu di sini ada stand base yang lumayan gede stand base-nya. Ada juga tiangnya yang bisa diartikulasiin kalau untuk pose-pose. Terus next kita dapat aksesorisnya berupa 1, 2, 3, 4, 5 pasang tangan guys. Dan ini banyak ya, 5 pasang tangan ya. Terus di sini juga dapat aksesoris di tangannya. Sepertinya sih ini kayak semacam weapon gitu ya, roket untuk pergelangan tangan. Nanti kita akan cobain. Kalau untuk tangannya sendiri, ini dapat yang tangan relax, dapat yang tangan untuk nembakin repulsor dan nggak ada bolongnya. Terus dapat tangan yang relax plus ada bolongnya. Dapat juga tangan yang nembakin repulsor yang ada bolongnya. Terakhir dapat yang fist. Kita akan langsung saja ke figurnya. Nah, jadi di sini figur yang membedakan antara 30 sama ZD Toys itu adalah yang paling menonjol itu bahannya guys. Jadi di sini tuh bahannya dia die-cast ya. Kebanyakan die-cast karena berasa berat banget. Entah inner outernya itu berat gitu loh guys. Jadi aku rasa ini die-cast sih. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya ini ternyata campuran gitu kan. Tapi berat banget ini. Ini berasa beda banget sama ZD Toys. Jadi kalau pegang ZD Toys tuh kayak enteng kopong. Kalau ini tuh kayak berisi banget, padat. Ini kalau digebukin kepala ini sakit sih. Itu yang pertama yang sangat membedakan antara ZD Toys sama 30. Sebenarnya sih bagus banget nih 30 untuk dikoleksi guys, tapi mahal bangetnya itu loh. Kurang tahan ya. Kondisinya masih bagus banget. Ini aku punya, sebenarnya aku beli udah lumayan lama ya guys ya. Dan aku ini pertama kali beli, aku belinya bareng sama Hulkbuster-nya dia. Jadi dia pasangan sama si Hulkbuster kalau kalian tahu. Nanti kita akan juga review video terpisah, tapi aku ambilin dulu ya buat kisi-kisi biar kalian siapa tahu mau subscribe kan, siapa tahu yang pencinta Hulkbuster mau subscribe. So ini dia Hulkbuster 1/10 juga. Ini kalau dijajarin sama si Mark 43 ya. Jadi Hulkbuster ini Mark 44 ya. Cuma setinggi kolornya doang. Dan dia ini bisa masuk ke dalam situ. Nanti aku akan review atau masukin pas aku nge-review si Hulkbuster. So teman-teman jangan lupa subscribe ya. Oke, biar nggak ketinggalan video aku nge-review Hulkbuster 30. Oke, next. Nah, sekarang aku akan ngebahas artikulasinya, guys. Jadi, di sini tuh kalau misalnya kita mulai dari kepalanya, dia tuh ada beberapa artikulasi, guys. Yang pertama itu dia ada leher yang bisa digerak-gerakin. Jadi, leher ke badan itu kepisah ya, bisa dipisah. Terus, dari leher ke kepala juga bisa digerak-gerakin seperti ini. Terus, kepalanya muter 360 nggak bisa, guys. Cuma sampai diagonal doang. Terbatas ya, biasa robot. Terus, kalau untuk naik noleh ke atas, lumayan jauh ya. Lumayan jauh sih ini kalau aku lihat ya. Karena dia ada artikulasinya leher sama kepala, jadi ini sangat membantu sih. Terus kalau nunduk juga sama, bisa jauh. Tunduknya bisa jauh. Cool, bagus banget. Terus di kepalanya ini guys, kita ada punya fitur LED. Dan kalau misalnya ini ZD Toys sama 30, bedanya adalah kalau ZD Toys itu satu saklar, satu tombol itu untuk mata dan dada. Nyambung dia. Tapi kalau di 30 ini dia punya baterai yang harus dimasukin dan itu terpisah antara kepala sama dadanya.
Ya, jadi LED cuma ada 2 di mata dan dada. Nah, kepalanya bagus banget. So, sekarang kita akan move ke tangannya dulu kali ya. Jadi tangannya di sini ada shoulder. Shoulder pad-nya punya sistem seperti ini, bisa dibuka. Ini juga mirip lah sama ZD Toys ya. Sistem seperti ini bisa dibuka untuk memperluas jangkauan artikulasi ya guys. Jadi ini bisa manjang banget, manjang ke sono, tapi ini agak seret nih joinnya tuh. Bisa manjang sampai lurus. Ini bagus banget, bisa ke atas juga sebenarnya. Tapi hati-hati takut lecet. Oke, itu untuk shoulder. Terus di sini ada butterfly. Ada butterfly yang jauh ya, jauh banget dan sangat-sangat kesep. Nah, terus yang hebat di 30-nya adalah dadanya guys, itu bisa ditekuk ke dalam seperti ini. Bisa tekuk ke dalam ini untuk memperluas artikulasi butterfly-nya. Jadi kalau kita mau pose-posein tuh dia nggak nyangkut di bagian dada sini. Ini bagus banget sih. Inovasinya yang keren banget sih ini. Ini cuma 30 yang punya ya. Jadi ini juaranya artikulasi di 30. Oke. Terus kalau untuk tangan di bicepsnya ini bisa diputer-puter. Bisa sampai 360 derajat. Deng. Ya, 360 derajat. Lalu untuk sikunya di sini kita punya, apakah ada double joint? Betul sekali. Double joint dan bisa serapet ini. Menurut aku ini sudah sangat rapat ya, 45 derajat ya. Ini bagus banget. Terus bisa dilurusin lagi tentunya. Di tangannya itu kita punya ball joint yang bisa diputar-putar seperti ini. Yoi, oke. Next, ke dada sekarang. Kita akan kembali ke torsonya lagi. Yang tadi aku udah bahas ya, ada artikulasi di dadanya yang bisa ditekuk masuk biar memperluas tangannya tuh bisa begini nanti. Jadi nggak kehalang. Jadi kalau nggak halang kan begini dia. Karena ini bisa masuk, jadi kayak bisa lurus begitu. Nah, kalau untuk dadanya ini juga salah satu keunggulan 30 guys. Atau cuma 30 yang bisa. Jadi bagian torsonya ini bisa ditekuk sampai dia nunduk banget. Tuh, seperti ini. Nunduk banget seperti ini. Ini cuma 30 kayaknya yang bisa. Bahkan Hot Toys pun ini nggak bisa lakuin ini guys. Dan belakangnya juga dia bagus banget. Kayak ada apa namanya ya, ini kalau misalnya ada nonton Bones kemarin, ini sistemnya sama kayak Bones, tapi ini versi Dewa guys. Ada 1, 2, 3 ruas ya. 3 ruas yang bisa dipisah. Kalau Bones kemarin cuma 1 ruas doang. Kalau ini 3 ruas guys. Ini keren banget, jadi dia bisa bungkuk banget. Jadi bungkuk itu tuh gunanya untuk kalau misalnya figur ini mau diposein landing pose-nya Iron Man tuh bisa. Dan dia akan lebih natural daripada yang tidak punya bungkukan badan ya. Ini aku bilang ini diafragmanya ya. Kalau untuk badannya bisa diputer-puter kah? Bisa lah, noleh-noleh dikit bisa diputer. Terus kalau bagian kolor nggak bisa diputer ya. Bagian diafragmanya doang diputer. Ditarik ini kayaknya nggak bisa ditarik deh. Ya nggak bisa ditarik ini. Terus lanjut ke bagian kolornya. Kita akan lihat apakah ini ada artikulasi kolor. Oh, nggak ada guys. Paling ini belakangnya doang nih bisa dibuka seperti ini. Nah, ini nanti gunanya untuk kalau misalnya kita mau artikulasiin pakai base-nya, ini bisa dicolok ke lubang sininya. Ini That's nasty. emang agak aneh sih sebenarnya, tapi ya emang sistem seperti itu. Di bagian itunya, belakangnya ada lubang, itu bisa dicolok. Terus untuk dipose-posein pakai tiang stand base-nya. Kita tutup lagi ya. Oke, next kita akan ke kaki. Nah, kaki ini juga bagus nih. Pertama, kakinya bisa ditarik ke bawah, harusnya. Bisa nggak? Bisa ya, nih. Bedanya sama ZD Toys, kalau ZD Toys itu dia narik ke bawahnya dari pangkalnya. Nah, kalau 30 dari pahanya ditarik. Tapi sama-sama lah, inti itu sama-sama bisa ditarik ke bawah. Terus bisa diputer, berapa derajat diputer nih? Bisa 360 derajat guys ya, tapi hati-hati meleceti yang lain. Bisa diputer banget. Ngangkang, kita akan tes apakah bisa ngangkang. Ngangkangnya jauh sih ini. Ngangkangnya bisa jauh nih guys. Tuh, ngangkangnya bisa jauh. Walaupun dia nggak bisa dibuka nih. Bagian kolor yang nggak bisa dibuka, tapi dia bisa ngangkang sejauh ini. Kita balikin dulu lagi pahanya. Ini kesep banget karena dia pakai diecast, guys. Jadi kalau bedanya diecast itu, dia tuh kayak lebih kesep gitu loh. Lebih enak untuk dipose, kayak lebih pakem daripada ZD Toys yang bahannya plastik. Nah, sekarang kita akan move ke dengkulnya. Dengkulnya ini bisa ada double joint. Betul sekali. Dan dia serapet-rapetnya. Betis sampai ketemu paha. Ini bagus banget ya. Ini juga sangat mensupport kalau mau landing pose. Nah, tadi aku ada nge-skip guys. Jadi di paha depannya ini ada artikulasi lagi yang tidak dimiliki oleh figur manapun di brand lain ya. Yaitu pahanya bisa diangkat seperti ini. Sebentar aku contohin. Tuh, bisa diangkat seperti ini. Ini juga untuk mencegah kalau misalnya kalian mau posein kaki tendang ke depan, pahanya tuh nggak nabrak sama kolornya. Nah, jadi dia itu, kolor tuh nggak bisa diapa-apain, tapi pahanya tuh banyak banget yang bisa dianeh-anehin, guys. So, ini sangat bagus artikulasi sih. Ini juara sih.
Trizero ini emang nggak ada obat artikulasinya. Sekarang terakhir itu kita akan coba ke pergelangan kaki dulu ya guys. Jadi pergelangan kaki di sini ada beberapa artikulasi ya. Pertama belakangnya bisa diangkat untuk memperluas kalau kakinya mau ke belakang, oke. Lalu depannya juga sama, bisa diangkat dan bisa ditutup seperti ini untuk memperluas kalau dia mau maju ke depan. Tuh, bagus banget ya. Terus kalau untuk kakinya banget, ini bisa noleh-noleh banget nih. Sangat leluasa. Bisa 360, mau kemana juga bisa kakinya. Terus untuk depannya juga sama, ada artikulasi di jarinya. Bisa jinjit ya guys. Ya itu namanya apa sih? Jinjit ya? Atau ditekuk lah bisa. Oke, jadi kalian bisa lihat ya artikulasinya Trizero ini. Numero uno. Oke, so dengan semua artikulasi ini, pose-nya itu juga bisa akan banyak banget, guys. Ya. Nah, terus untuk fitur lain untuk Trizero yang sudah aku mention di depan itu adalah LED yang ada di mata dan ada di dadanya. Nah, kalau untuk LED itu, cara hidupinnya pertama kita harus angkat dulu kepalanya seperti ini ya. Di slide dulu ke belakang. Ini mirip sama Hot Toys ya. Terus ini ada tombol kecil yang kita tinggal pencet aja. Dan dia akan nyala. Iya, seperti itu. Oke, tutup lagi deh. Ini untuk matanya, guys. Matanya ya, ini kan memang kecil banget ya, nggak seperti Hot Toys, jadi kalian nggak bakal ngeliat dengan jelas. Tapi nanti aku akan sertakan B-roll-nya. Terus next, ini aku akan ke dada. Nah, kalau dada ini yang paling enak, guys, di sini. Dadanya ini tinggal dipencet aja akreatornya seperti ini. Klik. Belum kepencet. Klik. Nah, nyala deh. Gitu. Kalau misalnya terlalu terang, nanti aku akan kasih B-roll-nya ya, biar dia lebih kelihatan jelas. Jadi mata sama dadanya ini untuk dadanya tuh terang banget, sedangkan kalau matanya itu kayak ada di reduce gitu lampunya. Tapi ini juga sangat-sangat bagus sih, walaupun dia nggak balance sebenarnya ya. Oke, jadi untuk artikulasi dan LED feature itu sudah selesai aku bahas. Menurut kalian gimana guys figur ini? Dengan harga 1,6 juta, apakah worth it? Menurut aku sih worth it ya. Tapi memang nggak bisa dibohongin, untuk mainan 1,6 juta itu mahal guys. Tapi kalau dibilang worth it atau enggak sama value-nya, ini worth it sih. Dari bahannya bagus, artikulasinya super bagus, fitur LED super canggih, memang agak repot dipasang baterai doang ya. Baterai dia pakai baterai jamnya kecil. Itu mirip sama Hot Toys punya juga. Terus apalagi ya, untuk looks-nya juga movie accurate banget. Ini aku hampir no comment sih, selain harganya yang mahal ya. Kalau aku sih pengen banget sebenarnya yang ngoleksi Trizero ya, tapi ya itu. Berat guys di harganya. Jadi aku ngoleksi yang 1/10 lain, which is itu adalah ZD Toys yang harganya cuma 4 kali lipat. Buset, 4 kali lipat cuy. Dang. Ya bentuknya sama sih. Kalau secara look tuh bentuknya sama banget. Cuma kalau dipegang sama dimainin tuh beda banget bentuknya. Oke, itu dia guys. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa nantikan video Hulkbuster yang tadi tuh nggak kalah keren untuk di-review ya. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kalau misalnya ada request aku review apapun, silahkan ditulis di bawah ya. Sekarang kita akan tutup dengan B-roll. Let's go!